Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali lagi di pelatihan e-guru ya. Kali ini kita di pelatihan rahasia guru sukses naik pangkat jabatan fungsional ya. Bersama saya Syafaat Ariful Huda ya. Nah, di rahasia guru sukses naik pangkat jabatan fungsional ini nanti di hari pertama gitu ya, kita akan membahas tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Yang kedua itu angka kredit dan syaratnya ya. Maksudnya angka kredit dan syaratnya ini banyak publikasi gitu ya, banyak buku-buku, modul, begitu training-training yang dilakukan oleh guru gitu. Angka kreditnya berapa gitu. Syaratnya apa saja agar itu bisa dihitung untuk penilaian angka kredit begitu. Nah, selanjutnya nanti yang ketiga itu pengembangan profesi guru. Yang keempat itu adalah pokok-pokok penilaian dan alasan penolakan. Maksudnya nanti para penilai jabatan fungsional guru itu memberikan alasan-alasan kenapa ditolak gitu ya. Apa yang kita ajukan gitu. Misalkan ikut pelatihan gitu. Terus selanjutnya ikut seminar ya, menulis artikel, kenapa ajuan kita ditolak gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas itu. Lalu selanjutnya pembuatan modul pembelajaran. Nah, di terakhir pembuatan modul pembelajaran ini diharapkan nanti Bapak Ibu bisa membuat modul sederhana yang tentu endingnya bisa dijadikan untuk syarat untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional Bapak Ibu ya. Jadi kita terkait dengan rahasia guru sukses naik pangkat jabatan fungsional ini nanti akan membahas secara detail agar ya proses perencanaan, proses strategi kita untuk naik pangkat jabatan itu terasa lebih mudah gitu ya, bukan karena dikejar-kejar gitu ya, bukan pada saat besok naik pangkat jabatan gitu ya, misalkan seminggu atau sebulan lagi kita sibuk melakukan memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan. Karena kalau seperti itu nanti akan sulit bagi diri kita sendiri begitu ya, karena tidak persiapan. Nah, maka di materi rahasia guru sukses naik pangkat jabatan fungsional ini nanti kita akan membahas per itemnya dengan detail, dengan baik, dan nanti diharapkan Bapak Ibu juga bisa menanyakan ya kepada saya begitu terkait dengan rahasia guru sukses naik pangkat jabatan fungsional ya, seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, ini materi kita yang pertama begitu ya. Pokok bahasa yang pertama terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Nah, nanti di materi PKB ini kita akan membahas terkait dengan latar belakang ya, lalu ada dasar hukum, lalu selanjutnya tujuan dan manfaat dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena memang ini menjadi sebuah keniscayaan di dalam kita gitu ya sebagai pendidik ya, melakukan tupoksi tugas pokok dan fungsi ya, kita harus terus mengembangkan begitu ya, mengupgrade kemampuan-kemampuan kita. Terlebih lagi terkait dengan PKB ini nanti kita akan disuguhkan dengan misalkan yang linier dengan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 itu ya, pasal 8 terkait dengan kompetensi kepribadian ya, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi pengembangan keprofesian di sini ya menyangkup 4 kompetensi ini begitu. Jadi kita guru gitu ya bukan hanya sekedar mentransfer knowledge saja, bukannya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi kita juga memiliki
4 komponen yang harus kita penuhi, yaitu misalkan tadi contoh adalah kompetensi kepribadian. Nah, di kompetensi kepribadian ini kita dari skill kita gitu secara attitude gitu ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku gitu ya. Kita juga harus bisa melihat perkembangan anak di dalam proses belajar ya, di dalam proses interaksi dengan kita, maka itu menjadi hal yang penting. Lalu selanjutnya ada kompetensi pedagogik. Nah, di kompetensi pedagogik ini kita harus terus mengupgrade, apalagi di zaman sekarang ya. Proses COVID-19 ini menjadi momentum besar ya untuk kita terus selalu mengupgrade kemampuan kita gitu ya, baik dari segi media pembelajaran, metode pembelajaran gitu ya. Sekarang bisa belajar itu bisa secara virtual ya, atau misalkan secara hybrid ya. Ada sekarang lab-lab juga menggunakannya virtual reality gitu ya. Jadi kita dengan ruang virtual kita bisa melakukan praktek gitu ya, bisa melakukan praktikum. Itu luar biasa sekali ya kalau zaman sekarang, itu berbeda dengan kita dulu. Nah, selanjutnya ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini juga bagaimana kita berinteraksi ya dengan teman sejawat begitu ya, dengan masyarakat. Maka ini menjadi hal yang harus kita terus kembangkan begitu. Lalu selanjutnya di kompetensi profesional. Di kompetensi profesional ini maka kita senantiasa harus mengupgrade kemampuan-kemampuan yang memang harus dibutuhkan di dalam kita mengajar ya gitu ya. Kayak misalkan kalau yang sudah seperti biasa, kayak misalnya untuk kompetensi profesional itu ahli gitu ya, misalkan di dalam proses perencanaan ya, membuat RPP, lalu di dalam proses pembelajaran mengaplikasikan metode, lalu selanjutnya nanti dievaluasi. Jadi kita memang harus profesional, harus benar-benar ahli di bidang kita. Misalkan kita juga bidangnya misalkan matematika atau misalkan biologi atau misalkan IPA, maka kita memang harus benar-benar mengetahui dan ahli ya bagaimana proses transfer yang cocok untuk mata pelajaran atau pokok bahasan yang kita ampu begitu ya, seperti itu. Oke. Nah, di yang kita bahas yang pertama terkait dengan latar belakang. Nah, di latar belakang PKB ini ada Permen Pan RB ya nomor 16 tahun 2009 terkait dengan Jafung, guru dan angka kreditnya ya. Di mana pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru sebagai salah satu unsur utama dalam kenaikan pangkat ya, dalam kenaikan pangkat dan pengembangan karirnya selain kegiatan pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah yang diberikan angka kredit untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional. Nah, ini latar belakangnya ya, artinya memang juga kita sebagai guru harus terus mengupgrade kemampuan kita sehingga nanti kita dapat naik pangkat jabatan. Nah, kita kan kalau misalkan guru kan mulai dari ada guru pertama, ya lalu nanti ada guru muda, guru madya, guru utama. Nah, di guru pertama ini kan nanti ada penata muda ya. Ini yang golongan 3A gitu ya. Lalu nanti selanjutnya ada penata muda tingkat 1 yaitu golongan 3B gitu. Nah, selanjutnya di guru muda nanti ada penata 3C, lalu nanti selanjutnya penata tingkat 1 adalah 3D. Nah, di guru madya itu ada pembina ya, pembina 4A, pembina tingkat 1 itu adalah golongannya 4B, lalu pembina utama muda itu golongannya adalah 4C gitu ya. Nah, lalu nanti di guru utama itu ada pembina utama madya itu 4D sampai selanjutnya adalah pembina utama itu 4E. Nah, ketika kita sudah di 4E kita mentok tuh ya, kita mentok gitu posisinya, naik pangkat jabatannya sudah sampai 4E. Dan di sini nanti kita akan membahas juga bagaimana proses kenaikan pangkat jabatan itu ya. PAK itu penilaian angka kredit itu berapa sih gitu ya, poin-poinnya berapa sih gitu ya. Lalu nanti kita juga akan melihat bagaimana
strategi yang nanti kita lakukan dalam rangka proses untuk kenaikan pangkat jabatan ini, sehingga nanti Bapak Ibu akan dengan mudah di dalam rangka untuk mengusulkan kenaikan jabatan fungsionalnya ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Guru, di slide selanjutnya kita membahas dasar hukum dan tujuan dan manfaatnya ya. Tadi menjadi dasar hukum ada yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen begitu. Lalu yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu yang keempat PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ya. Lalu yang kelima PP Nomor 19 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang SNP. Nah, ini memang sejatinya yang menjadi landasan dasar hukum bahwa PKB itu menjadi hal yang penting untuk kita lakukan ya. Kalau kita misal contoh merujuk dari salah satu dasar hukum yang saya cantumkan di sini, itu misalkan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka di sini lengkap sekali Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti mencoba membuka begitu bahwa terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen ini di bagian pertama itu kita akan melihat terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Jadi memang kayak kualifikasi guru gitu ya. Kalau misalkan dia ingin mengajar biologi, maka satunya harus biologi sekarang ya. Kalau misalkan dia ingin mengajar matematika di jenjang misalkan SMA, SMP, maka dia harus kualifikasinya guru matematika gitu ya. Jadi memang ada linearitas gitu ya. Tidak bisa tidak linier sekarang ya. Rumpunnya harus jelas, rumpun pendidikan gitu. Karena itulah sekarang program PPG itu diadakan karena banyak para lulusan dari sains ya, dari ilmu murni MIPA itu ingin menjadi guru. Maka salah satu yang ditawarkan oleh pemerintah adalah PPG ya, program pendidikan guru gitu ya, program profesi guru gitu ya, yang memang ini menjadi suatu hal yang wajib yang dilakukan nanti oleh para guru-guru ya, para calon guru gitu. Nah, selanjutnya dari bagian kedua itu nanti ada hak dan kewajiban. Nah, maka untuk mendapatkan apa sih haknya ya, maka kewajiban kita salah satunya adalah ya harus melakukan proses upgrade gitu ya, upgrade diri sehingga di dalam kita menerima hak itu kita sudah melakukan yang sudah diundang-undangkan menjadi peraturan itu sesuai gitu ya. Jadi tidak jomplang gitu. Tidak hanya kita menuntut hak saja tapi kewajiban kita untuk meningkatkan diri kita ya, mengajar kompetensi tidak dilakukan. Lalu selanjutnya di bagian ketiga ada wajib kerja dan ikatan dinas ya, seperti itu. Lalu ada nanti ada pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian ya. Maka juga hati-hati juga ya guru gitu ya, para guru ya, para pendidik, guru, dosen gitu, terutama guru. Itu hati-hati dengan apa namanya, label kita sebagai guru itu bukan berarti selamanya, karena ada peraturan juga yang menetapkan bahwa kalau misalkan kita melanggar kita bisa diberhentikan dengan tidak hormat begitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada pembinaan dan pengembangan. Nah, di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini terkait dengan pembinaan pengembangan ya, ini di sini gitu ya. Linearitas dengan PKB, pembinaan dan pengembangan ini menjadi hal yang penting gitu ya. Bagaimana nanti setiap 1 tahun gitu ya, atau misalkan 1 tahun dua kali gitu ya, setiap semester itu para kepala sekolah, para guru itu ada peraturan untuk mengembangkan dirinya begitu ya, atau nanti ada pelatihan-pelatihan, ada training-training dari
pemerintah pusat terkait dengan pembinaan dan pengembangan ini ya. Lalu nanti ada penghargaan. Nah, di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ini ada penghargaan-penghargaan juga nih yang kita dapatkan gitu ya. Satya Lecana gitu ya, yang sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ya. Itu menjadi hal yang lumrah begitu ya, karena sesuai dengan peraturan yang ada begitu. Lalu selanjutnya ada perlindungan. Nah, bagaimana kita gitu ya sebagai pendidik dilindungi ya oleh undang-undang ketika kita dalam tanda petik gitu ya ada hal-hal yang menekan kita, mengganggu kita di dalam rangka di dalam melaksanakan tupoksi kita gitu ya sebagai guru, atau ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalkan begitu, ada ancaman-ancaman, maka pemerintah di sini bisa melakukan perlindungan ya. Selanjutnya untuk masalah cuti juga ya, masalah cuti juga ada begitu di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Lalu ada organisasi profesi dan kode etik. Jadi memang lagi-lagi kita nih di Indonesia banyak sekali ya organisasi-organisasi organisasi-organisasi profesi gitu ya. Organisasi guru, IGI, Ikatan Guru Indonesia, atau ada PGRI ya, dan yang lainnya. Maka itu menjadi wadah gitu untuk kita mengembangkan kemampuan kita ya, keprofesian kita ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di tujuan dan manfaat jelas ya. Manfaatnya yang pertama terkait dengan guru itu sendiri, lalu sekolah, lalu tim penilai jabatan fungsional guru. Ya, maka ya ujung atau ending tujuan dari manfaat dari PKB adalah ya guru itu sendiri. Nanti guru akan mampu gitu ya, akan mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal begitu yang sekarang luar biasa ya, zaman 4.0 begitu, generasi Z, generasi milenial yang semakin banyak sekali tantangan, semakin banyak sekali hambatan. Kalau misalkan itu tidak kita filter, nah maka yang menjadi korban adalah anak-anak didik kita. Maka guru itu benar-benar harus bisa menjadi fasilitator dengan baik gitu ya, bukan hanya mentransfer knowledge saja, tapi juga melakukan pengawasan, melakukan pendidikan, melakukan evaluasi gitu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya juga tujuan manfaatnya bisa dari sekolah ya, bisa untuk sekolah, karena memang nanti juga kan ada labelnya begitu ya. Jadi kalau misalkan sekolah tersebut misalkan sekolah X gitu, ada 50 guru ya. Dari 50 guru itu misalkan lebih dari 50%-nya sudah sertifikasi atau jabatan fungsionalnya sudah misalnya tadi di guru golongan misalkan 4D. Nah, itu kan berarti luar biasa itu ya. Jadi guru-gurunya sudah kompeten ya, sudah profesional, jenjang tingkatnya sudah di ketiga. Nah, seperti itu. Maka itu otomatis membuat sekolah tersebut juga meningkat begitu ya, prestisnya gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah juga pilihan nanti gitu para orang tua gitu ya, para anak-anak yang ingin masuk sekolah itu juga menjadi sebuah pertimbangan gitu ya, anak-anaknya masuk ke situ gitu ya, ke lembaga atau ke sekolah yang misalkan tenaga pendidik dan tenaga pendidiknya itu golongannya sudah tinggi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tim penilai Jafung Guru ya, penilai Jafung Guru yang melakukan penilaian secara objektifnya. Jadi memang nanti ini bermanfaat juga untuk tim penilai Jafung Guru gitu ya. Tim Jafung Guru tidak lagi kesusahan ya di dalam rangka mencari berkas-berkas, mencari file gitu. Jadi tinggal mudah saja minta gitu, karena relatif guru sudah mengerti terkait dengan bagaimana dia meningkatkan pangkat jabatan fungsionalnya begitu ya, bagaimana melakukan proses
berkas-berkas yang harus dikumpulkan begitu, sehingga itu menjadi tidak rumit gitu, akan mempermudah tim penilai Jafung guru gitu ya melakukan penilaian secara objektif. Maka ini menjadi hal yang penting sekali nih ya untuk kita lakukan ya sebagai guru ya. Baik ya. Nah, selanjutnya di pengembangan PKB ya. Pengembangan PKB ya, pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan begitu ya. Sesuai dengan kebutuhan ya, bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kita juga ketika misal yang kita lakukan terkait dengan apa nih, ketika misalnya ada 4 kompetensi begitu ya, maka kita harus merencanakan gitu ya, misalkan dalam satu semester ini pengembangan apa yang harus kita lakukan gitu ya, apakah pengembangan kompetensi dari kompetensi kepribadian gitu ya, nanti misalkan di semester selanjutnya itu adalah kompetensi profesional. Terus di semester berikutnya kompetensi sosial, lalu di berikutnya adalah kompetensi profesional. Jadi artinya kita juga sebagai guru sudah mempunyai planning gitu ya, sudah mempunyai master plan begitu di dalam 1 tahun, 2 tahun begitu. Kita melakukan pengembangan apa nih gitu, kompetensi apa yang kita harus kembangkan sehingga memang nanti itu menjadi hal yang biasa dan terbiasa. Jadi bukan pada saat nanti mau mengajukan kepangkatan gitu ya, kita kejar target gitu ya, kejar waktu gitu ya untuk misalkan mengumpulkan berkas-berkas atau syarat-syarat yang dibutuhkan untuk naik pangkat jabatan. Tidak seperti itu, karena memang nanti di penilaian itu ada proses penilaian yang kalau misalkan karya ilmiah lalu ada best practice, misalkan karya ilmiah dengan jurnal, itu nanti kriterianya banyak. Apakah nanti akan dilihat dalam setahun ini mungkin nggak gitu ya melakukan 2 kali publikasi atau penelitian. Penilai itu akan melihat seperti itu gitu. Jadi lalu juga dari plagiasinya gitu ya, lalu kemiripannya. Jadi memang bahasanya kalau kita ingin meningkatkan jabatan fungsional kita, maka di pengembangan PKB ini kita harus memplannya agar rapi gitu. Jadi nanti pada saatnya dibutuhkan itu akan mudah di dalam rangka kita memenuhi syaratnya begitu. Maka lagi-lagi tujuan dari proses pelatihan ini adalah itu tadi ya, kita memiliki master plan, memiliki rencana begitu, sehingga di dalam rangka nanti kita mengajukan naik pangkat jabatan itu ya akan mudah gitu ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya Bapak Ibu, jenis PKB nih, jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini mencakup terkait dengan pengembangan diri ya, lalu ada publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Jadi nanti kita akan membahas ini nih ya, ketiga komponen PKB ini ya, mulai dari pengembangan diri, publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Jadi memang banyak sekali gitu ya nanti yang akan kita lakukan di dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan ini begitu. Nah, tetapi memang lagi-lagi kita harus membuat master plan atau membuat rencana begitu, bagaimana kita naik pangkat itu tidak ruwet gitu ya, tidak sulit gitu ya. Maka kayak MGMP gitu, ikut pelatihan-pelatihan, training kayak misalnya sekarang Bapak Ibu ikut pelatihan e-guru, itu juga salah satu cara kan untuk mengembangkan pengembangan diri gitu ya. Lalu misalkan di publikasi ilmiah, Bapak Ibu juga kalau misalkan di e-guru itu saya juga ada pelatihan untuk publikasi hasil penelitian ya, hasil penelitian pendidikan, sosial, sains, humaniora begitu ya. Nah,
silakan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan publikasi ilmiah ya, dan atau karya inovatif. Karya inovatif ini juga bisa sebenarnya Bapak Ibu lakukan ya ketika di sekolah gitu kan ya, membuat media-media, membuat alat praktikum, itu sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan itu. Yang jelas PKB itu akan mudah ya, pengembangan itu akan mudah kalau kita merencanakan, kalau kita melakukan. Kalau hanya sebatas angan-angan, kalau hanya sebatas susah ya, otomatis ya akan susah. Tetapi ketika kita memiliki rencana untuk pengembangan keprofesian ini gitu ya, lalu kita ada target misalkan 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun ke depan mau naik jabatan, begitupun sampai dengan golongan 4E, maka insya Allah tidak ada yang tidak mungkin begitu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah umur 30 tahun begitu ya, masih stuck begitu, naik pangkat jabatannya gitu, masih di guru muda, maka dari sekarang hayo gitu ya, dari sekarang hayo kita terus melakukan upgrade begitu, baik dari pengaman diri, publikasi, dan karya inovatif yang dibutuhkan ya. Nanti di sini juga kita akan membahas terkait dengan strateginya, syarat-syaratnya, sehingga nanti Bapak Ibu akan lebih mudah dalam rangka naik pangkat jabatan ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari pembahasan kita kali ini adalah tujuan dari jenis kegiatan PKB. Nah, tujuannya adalah pengembangan diri dan peningkatan keterampilan serta kemampuan guru dalam publikasi ilmiah dan atau karya inovatif ya. Jadi yang menjadi keyword adalah terkait dengan peningkatan keterampilan ya. Keterampilan ini kan banyak ya, skill-skill gitu ya, ada soft skill, ada hard skill gitu. Sehingga memang kalau kita tilik ke belakang terkait dengan keterampilan, itu menjadi hal yang wajib gitu ya, perangkat yang wajib untuk kita miliki di dalam rangka untuk melaksanakan tupoksi tugas pokok dan fungsi kita sebagai pendidik atau tenaga kependidikan begitu ya. Nah, keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam merancang ya, merancang pembelajaran, keterampilan dalam mengemas ya, mengemas packaging penyampaian keilmuan, pokok bahasan ya, gitu, bidang-bidang ilmu tertentu, itu menjadi hal yang fundamental di dalam rangka kita melakukan tugas kita sebagai pendidik gitu ya. Karena itu menjadi juga faktor keberhasilan bagaimana seorang anak berhasil atau kita mencapai tujuan-tujuan pembelajaran begitu ya. Jadi memang ini menjadi sebuah keniscayaan lagi-lagi bagi kita seorang pendidik yang kalau di dalam proses mentransfer keilmuan itu tidak berkembang begitu ya, sayang sekali gitu ya, hanya menggunakan teknik metode ceramah begitu ya, hanya satu arah seperti itu gitu. Itu kita belum bisa melihat sejauh mana anak itu bisa memahami apa yang kita sampaikan gitu ya, seperti itu. Lalu ada publikasi ilmiah. Nah, di publikasi ilmiah ini juga menjadi ukuran nih dari jenis kegiatan PKB ini gitu ya. Entah itu artikel, best practice, atau misalnya PTK ya. Yang umum adalah untuk peningkatan jabatan fungsional itu adalah PTK ya. Setiap untuk masuk ke jenjang berikutnya gitu ya, kenaikan pangkat jabatan fungsional guru itu harus ada PTK ya, karena memang itu sudah diatur oleh oleh pemerintah gitu ya, di undang-undang itu publikasi ilmiah terkait dengan PTK itu sesuai dengan latar belakang bidang pendidikannya begitu ya.
Lalu ada karya inovatif dan atau karya inovatif. Banyak sekarang karya-karya inovatif yang dilakukan oleh guru, bisa aplikasi gitu ya, aplikasi pembelajaran, alat-alat praktikum ya, alat-alat media bantu belajar begitu ya. Banyak sekali sekarang ya, sehingga memang itu juga menjadi tujuan dari jenis kegiatan PKB dalam rangka kita sebagai pendidik terus mengupgrade diri kita ya, seperti itu. Nah, ini slide yang terakhir di materi PKB. Lanjutannya adalah terkait dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan ya, untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang menunjang pengembangan karirnya sebagai guru. Jadi pemenuhan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru saat ini dan di masa mendatang. Jadi memang terkait dengan PKB itu lingkupnya pengetahuan dan keterampilan. Jadi 4 kompetensi ya dan 3 ranah dari PKB tadi ya, pengembangan publikasi ilmiah atau karya inovatif itu menjadi sebuah indikator atau tujuan yang harus dicapai di dalam rangka pengembangan kompetensi, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan guru gitu ya sebagai lembaga pelatihan training itu menjadi yang penting gitu ya, dan makanya itu saya juga ikut masuk ke dalamnya guru. Salah satunya adalah karena memang untuk menyelaraskan tujuan tadi gitu, kita harus punya wadah gitu, sehingga di dalam kita melakukan secercah pencerahan gitu ya, memantik Bapak Ibu para peserta pelatihan agar terus senantiasa mengupgrade kemampuan dan kompetensi kita begitu ya. Nah, tentu di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ya, tugas-tugas kita gitu ya sebagai pendidik ya, entah itu tugas-tugas tambahan ya. Kalau tugas-tugas tambahannya salah satunya kalau misalkan kita menjadi guru, tugas tambahannya misalkan jadi kepala sekolah, wakil kurikulum gitu ya, wakil kesiswaan, itu kan tugas-tugas tambahan yang perlu gitu ya, ada skill-skill tambahan ya dalam rangka untuk menunjang pengembangan karirnya ya. Otomatis gitu ya, kemampuan-kemampuan baru kita, kemampuan-kemampuan yang kita upgrade gitu, yang kita miliki itu ujungnya sebenarnya endingnya kepada kita ya Bapak Ibu, untuk pengembangan karir kita gitu, pengembangan karir sebagai guru yang kalau misalkan tadi di awal sudah saya katakan bahwa sampai golongan guru pembina utama gitu yang 4E ya itulah setelah kita melakukan proses pengembangan PKB ini ya endingnya ujungnya adalah kita menjadi guru utama gitu ya, pembina utama yang pun ketika Bapak Ibu sudah mencapai kepangkatan di guru pembina utama yang sampai golongan 4T itu ada kewajiban juga Bapak Ibu ya, jangan kewajiban untuk terus mengupgrade, karena kan dia kan ada laporannya, portfolio, laporan-laporan sejauh mana gitu ya kita terus mengembangkan gitu ya. Jadi artinya pun bisa juga kalau misalkan kita tidak melakukan pengembangan diri, tidak menghasilkan karya-karya ya golongan 4E-nya itu, ya maka misalkan punishment-nya adalah tunjangannya tidak keluar gitu ya. Maka itu juga harus difikirkan, bukan berarti ketika kita sudah di jenjang kepangkatan 4E itu kita sudah tenang, sudah damai, tidak gitu. Tetap kita melakukan proses SOP untuk portfolio ya, untuk laporan-laporan pengembangan diri tadi ya, terus publikasi ilmiah, karya inovatif terkait dengan 4 kompetensi yang dilakukan oleh kita sebagai guru ya. Kalau yang posisinya sebagai guru untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran lalu evaluasi, itu menjadi memang yang lumrah begitu ya. Cuma memang tadi ya Bapak Ibu, penekanannya adalah ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini yang
yang kami harapkan begitu, Bapak Ibu akan mempunyai planning, perencanaan yang matang, strategi yang bagus untuk meningkatkan jenjang kepangkatan Bapak Ibu gitu ya. Jadi sudah diatur nih, misalkan tadi saya sudah mengatakan di semester pertama apa yang harus dikembangkan, misalkan pengembangan kepribadian, bisa mengikuti seminar ya, bisa mengikuti pelatihan juga, bisa mengikuti workshop gitu ya. Terus pengembangan tadi pedagogik ya gitu kan, kemampuan mengajar gitu ya, metode, model gitu ya. Terus ada media pembelajaran begitu. Terus sampai ke kompetensi profesional. Jadi memang itu juga harus dilakukan, dan ada opsi-opsi tugas untuk pengabdian masyarakat dan yang lain-lain. Itu juga harus dilakukan gitu ya oleh kita sebagai pendidik. Ya, baik Bapak Ibu ya. Ini yang materi PKB kita di hari ini. Nanti next kita ketemu lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga bisa difahami dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.